Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid al-ayah. Alhamdulillah sahabat Kompas TV yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini akan dikemukakan tentang sosok pribadi yang handal di dalam kehidupan sehari-hari. Di manusia itu harus hidupnya handal, kokoh, kuat, dan bisa mandiri tanpa menggantungkan diri kepada yang lainnya. Nah, salah satu yang membuat kehandalan diri itu harus kuat di keilmuan, kemudian juga mantap di keimanan, dan tulus di karya hasil perbuatan. Jadi 3 hal supaya para hadirin kita semuanya hidup menjadi lebih utama dan lebih sempurna. Yang pertama adalah kuat dalam ilmu. Ilmu yang menjadi pengetahuan sebagai dasar dalam berpikir dan bertindak. Jadi ketika berpikir dan bertindak, gunakan ilmu gitu ya. Sehingga dengan ilmu itu bisa terarah mana yang akan saya sampaikan, apa yang saya lakukan, maka ilmu menjadi memandu dalam segala keputusan. Ilmu pengetahuan bukan sekedar untuk menambah wawasan, tetapi menjadi landasan utama dalam bertindak dan mengambil keputusan. Segala hal dengan ilmu seorang dapat membedakan yang benar dan yang salah tuh. Kata ilmu ini salah, kata ilmu ini benar. Nah, ilmu ini yang memandu. Ataupun ini buruk, ataupun ini baik. Nah, ilmu ini luar biasa. Seseorang juga hidup tanpa ilmu ini maka akan rentan mengikuti hawa nafsu tuh gitu. Bisikan setan atau bertindak berdasarkan asumsi yang keliru. Sebagaimana Allah berfirman dalam Az-Zumar ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama, nah ini pertanyaannya, apakah sama orang yang mengetahui hak-hak Allah dengan orang-orang yang tidak mengetahui hak-hak Allah? Sesungguhnya hanya ulul albab, orang yang berakal sehat, yang dapat menerima pelajaran. Jadi betul-betul ilmu ini memiliki kedudukan dalam membedakan atau menunjukkan sesuatu yang harus ditentukan. Dan di dalam kitab Hidayatul Insan bi Tafsiril Quran dijelaskan bahwa ayat yang diungkapkan tadi itu yaitu membandingkan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu ya. Di situ diungkapkan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, yaitu bahwa hal ini termasuk perkara yang jelas bagi akal gitu. Bagi akal dan diketahui secara yakin perbedaannya. Oleh karena itu tidaklah sama antara orang yang berpaling dari ketaatan kepada Tuhannya dan mengikuti hawa nafsunya dengan orang yang menjalankan ketaatan. Bahkan ketaatan yang dijalankan adalah ketaatan yang paling utama, yaitu sholat dan di waktu yang utama, yaitu malam. Allah menyifati orang ini dengan banyak beramal dan menyifatinya dengan rasa takut dan harap. Rasa takut masuk neraka,
karena dosa-dosa yang lalu yang telah dikerjakannya, dan rasa berharap masuk surga karena amal yang dikerjakannya. Jadi luar biasa ini soal ilmu yang menjadi penting dalam menguatkan diri dan jiwa dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan disebutkan juga dalam ayat lain ya tentang bagaimana itu sosok pribadi yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Yang disebutkan dalam tafsir lain bahwa Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian, dengan kemudian di dunia dapat pahala ataupun dapat kemuliaan, dan di akhirat disiapkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Atau bahasa lainnya, di dunia mendapat kemuliaan dan di akhirat mendapatkan pahala. Maka barang siapa yang beriman dan memiliki ilmu, maka Allah akan mengangkat derajatnya dengan keimanannya itu, dan mengangkat derajatnya dengan ilmunya pula. Dan salah satu dari itu adalah Allah mengangkat derajat mereka dengan majlis-majlis yang terhormat di hadapannya. Nah, itulah yang menjadi ungkapan dalam hal pentingnya ilmu. Dan juga dikatakan bahwa ilmu itu cahaya. Ada ungkapan yang begini, al ilmu nurun wal jahlu zulmun. Ada itu kalau kata mahasiswa bahasa Arab itu pelajaran mahfudot katanya gitu ya. Itu hafalan-hafalan gitu. Al ilmu nurun, ilmu itu memang cahaya, memberikan keterangan, menerangkan, memberikan kejelasan. Yang ragu-ragu maka dengan ilmu menjadi lebih utama. Dan juga memang di dalam ilmu yang ada itu perlu dicari. Jadi kita harus tolabul ilmi, mencari ilmu. Kapanpun, dimanapun, sempatkan setiap hari ada untuk mencari ilmunya, untuk membuka ilmu, sehingga diri itu tidak kosong dari ilmu. Karena memang ilmu sangat dipentingkan untuk kita semuanya. Man aroda dunia fa'alahi bil ilmi, wa man arodal akhirah fa'alahi bil ilmi, wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, itu ya, maka tuntutlah ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, tuntutlah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka ilmu yang menjadi dasar untuk dipelajarinya. Kemudian juga dengan ilmu yang dipelajari dan dipahami, di situ tentu harus sungguh-sungguh dalam mencari ilmu itu. Tidak boleh sekedarnya asal duduk tanpa punya perhatian, fokus di dalam mendengarkan orang yang menyampaikan ilmu. Di situ jangan overlap. Kadang-kadang ada yang begini ya, sedang mendengarkan dosennya mengajar, mahasiswanya buka-buka HP. Kadang-kadang ini jadi overlap, tidak fokus. Dan bila tidak fokus, ilmunya tidak mendapatkan seutuhnya, hanya mendapatkan sebahagiannya karena memang konsentrasinya kurang bagus dan kurang sesuai. Oleh karena itu, selain tadi ilmu, yang keduanya masalah iman ini. Iman disebutkan dalam ayat yang tadi bahwa ilmu dan iman itu dua-duanya menjadi penting. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita selalu dengan iman, dengan ilmu, dan dengan amal menjadi penting diupayakan oleh kita semuanya. Saya kira itu paparan yang dapat saya sampaikan, dan untuk selanjutnya kita akan membuka pertanyaan. Jadi siapa saja jamaah yang sedang berkesempatan hadir, mari untuk memanfaatkan peluang ini, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, tadi sedikit mendengar
terkait paparan yang Prof sampaikan. Alhamdulillah ada yang ingin saya tanyakan Prof sebenarnya Prof. Mungkin yang tadi yang pertama. Yang pertama ini terkait ilmu. Apabila seseorang, apakah ilmu dan amalnya harus seimbang? Dan apabila salah satunya merasa lebih tinggi, kira-kira apa yang terjadi Prof? Misalnya, ilmunya lebih tinggi, namun amalnya dia kurang. Amalnya dia banyak, tapi ilmunya dia kurang. Nah, kira-kira itu apa, Prof? Ya, terima kasih pertanyaan yang sangat membanggakan ini, terutama sangat tingginya ilmu dan kurangnya amal, gitu ya. Jadi ilmunya terus dikejar, tapi amalnya kurang, bahkan mungkin kosong. Sebenarnya ada 3 hal yang harus seimbang. 1 ilmu, 2 iman, 3 amal. Itu harus diupayakan serasi sejalan di dalam menempuh hidup. Kenapa? Karena banyak terjadi ilmunya begitu mumpuni, begitu menjulang-julang tinggi, tapi imannya kosong, sehingga ilmu menjadi bahaya bagi dirinya ataupun bagi orang lain. Namun bila ilmu kemudian iman sama-sama kuat, maka melahirkan amal. Di amal yang dilakukan itu harus didasari dengan ilmu dan iman. Kalau tidak, maka amalnya tidak berdasar, amalnya tidak berpijak, sehingga tidak ada yang diharapkan, hanya emosi yang dikedepankan. Tapi kalau dengan ilmu sudah mumpuni, iman sudah mantap, maka insya Allah amalnya tulus dan ikhlas tanpa diragukan. Masya Allah. Begitu Kang Asep. Masya Allah, Masya Allah. Prof, ini ada pertanyaan dari pemirsa Kompas TV Jawa Barat di kanal YouTube Kompas TV Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Saya mau bertanya, apa cara yang efektif untuk meningkatkan ilmu dan tulus beramal? Karena kadang kita merasa ria, lebih baik dan bertakwa dibandingkan yang lain. Itu Prof, pertanyaannya Prof. Ya, jadi pertanyaannya itu bagaimana ilmu itu ya? Ya, cara yang efektif untuk meningkatkan ilmu yang tulus cara beramal. yang efektif untuk meningkatkan ilmu, ya tentu di situ harus ada harapan, keinginan, ada nggak kemauan untuk mendapatkan ilmu, gitu ya. Jadi harus datang dari diri sendiri, dari dalam diri sendiri itu muncul bahwa saya penting ilmu ini. Karena dengan ilmu itu ya akan melahirkan ya tadi amal yang sesuai. Dengan ilmu akan melahirkan amal yang sesuai. Kenapa? Karena bila tidak sesuai, contohnya saya tidak punya ilmu membawa mobil. Tidak punya ilmu tapi disuruh untuk membawa mobil. Tidak punya ilmu, maka akibatnya akan salah, fatal. Kenapa? Karena tidak ada ilmu, ada amal. Ada sekarang amal, nggak pakai ilmu, itu jadi lain dua-duanya. Makanya ilmu dan pertama itu untuk mengusahakan supaya tetap ilmu itu ada kemauan, ada keinginan. Dan hadir di majelis-majelis ilmu dan mengikuti apa yang diprogramkan di situ. Dan akhirnya di situ akan rasa bagaimana ilmu dan amal menjadi penting. Ya. Masya Allah. Okay. Prof, gitu, ya, betul. Ini ada pertanyaan lagi nih Prof dari pemirsa. Apa tantangan terbesar dalam menuntut ilmu di era digital saat ini Prof? Dan bagaimana konsep tabayun bisa membantu menghadapinya? Itu Prof. Jadi tantangan ya. Betul Prof. Tantangan ilmu itu yang pertama memang soal malas sih gitu ya. Jadi kalau ada rasa malas itu pasti itu, malas itu penyakit. Jadi kalau orang ya ingin mendapatkan ilmu tapi datang penyakit malas, dosennya sudah hadir, ustadznya sudah hadir, bahkan dari tempat yang jauh, bahkan dia niat akan hadir tapi karena malas nggak hadir dia itu. Nah ini yang pertama, penyakit yang menghalangi lancarnya untuk mendapatkan ilmu karena soal malas. Sampai Rasul berdoa kepada Allah supaya dilindungi dari sifat malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli dan seterusnya. Dilihat itu doa itu. Jadi saya teman malas ya. Ya yang kedua mungkin ini ya
eh, tidak adanya kemauan untuk meningkatkan dirinya. Jadi seolah-olah ilmu yang ada di itu sudah merasa cukup. Padahal ilmu itu tidak merasa cukup. Orang yang berilmu, orang yang merasa tidak cukup dengan ilmu. Ada dua hal yang membuat tidak cukup ini dalam hidup. Satu, mencari harta. Orang yang mencari harta tidak pernah cukup. Satu, punya satu lembah, ingin punya dua lembah. Ingin terus saja begitu hidup itu gitu. Nah, ilmu juga tidak pernah ada orang yang kenyang dengan ilmu. Begitu belajar dari seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai, ilmu yang diberikan seolah-olah ilmu bagi saya itu baru ini. Baru, sehingga semangat lagi, semangat lagi. Makanya kalau kita hadir di majelis taklim, jangan terlalu menilai siapa yang menyampaikan ilmu akhirnya menjadi sombong, tapi siapapun yang menyampaikan ilmu yang diambil berkah dan kemanfaatannya. Saya kira itu Pak Asep kurang lebihnya pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijadikan dasar tentang ilmu. Dan memang soal tabayun ya, tabayun itu kan bagaimanapun meluruskan, menjelaskan. Kalau ada yang belum selesai, belum jelas, belum sesuai, maka di situ diungkapkan dengan ilmu dan iman bagaimana yang sebenarnya harus diselesaikan berdasarkan masalah yang sedang dihadapi. Insya Allah maslahat dan penuh keberkahan. Pak Ustadz, ada lagi pertanyaan nih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semua jenis ilmu dianggap mulia dalam Islam? Atau apakah ada ilmu yang tidak perlu dipelajari dalam Islam? Itu Prof. Sebenarnya ilmu itu ya perlu dipelajari. Ilmu perlu dipelajari, tapi dari ilmu yang dipelajari itu ada jenis ilmu mana dulu yang perlu dipelajari gitu ya. Nah, tentu ilmu yang pertama kali dipelajari itu ilmu ma'rifatullah, ilmu tauhidullah, ilmu mengenal Allah. Sebelum ilmu-ilmu yang lain, anak-anak kecil di rumah, orang tua mendidik dan mengajarkan kepada anak-anaknya tentang tauhidullah, tentang keyakinan, tentang keimanan. Nah, dengan ilmu yang diberikan secara tidak langsung oleh orang tua itu di rumah, itu sedang menghantarkan anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang yakin akan adanya Allah, yakin adanya kekuasaan Allah, keperkasaan Allah, dan sifat-sifat yang terpuji lainnya. Jadi bagaimanapun, yang pertama itu ilmu tauhid, kira-kira gitu. Yang keduanya ilmu fikih, cara-cara beribadah. Dan selanjutnya ilmu-ilmu yang untuk kehidupan dan menjelajahi kehidupan dengan dasarnya ilmu-ilmu yang dikatakan tadi. Insya Allah bila semua guru, semua dosen, semua orang tua ya ketika mengajarkan ilmu apapun, maka awali dengan ilmu kepercayaan, ilmu keyakinan, ilmu keimanan. Sehingga ilmu misalnya seorang guru matematik mengajarkan matematik, sebelumnya bagaimana mengaitkan keyakinan yang akan diungkapkan kepada anak didiknya dengan materi yang akan disampaikannya. Sehingga sejalan, tidak ada yang bertentangan. Jadi guru itu harus banyak membaca, guru harus banyak menjelajah keilmuan sehingga ketika menyampaikan itu akan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua pihak insya Allah. Masya Allah Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini ada lagi pertanyaan. Masya Allah hari ini pertanyaannya lumayan cukup banyak Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, apa makna dari mantap di iman? Dan bagaimana keteguhan iman memberi pengaruh dalam menghadapi tekanan di kehidupan? Atau nuhun. Itu memang istilah saya itu ya. Tadi kuat di ilmu, mantap di iman, tulus dan amal. Itu tiga ya. Tiga. Maksudnya mantap di iman ya. Iya. Jadi iman itu tidak tergoyahkan. Dan Rasul sudah mengatakan, iman itu yazid wa yankus. Suka bertambah dan suka berkurang. Kalau sedang bertambah, misalnya baca Quran tak disuruh juga baca.
sodako, apapun dikeluarkan. Itu sedang bagus imannya. Adzan berkumandang, segera berwudu, ambil sholat. Ya. Ini imannya sedang bagus. Tapi hati-hati. Nanti ada iman yang sedang kurang-kurang bagus. Seperti sedang apa? Mungkin datang malas, ya. Azan berkumandang pun nggak dijawabnya. Himbauan pengajian pun nggak didatanginya. Mengapa? Imannya kurang bagus. Makanya harus mantap iman itu. Nah, bagaimana untuk memantapkan keimanan gitu? Yaitu ya mempelajari ilmu-ilmu tentang ya al-asmaul husna, itu dipelajari itu. Nama-nama Allah yang memiliki mana yang agung, pelajari terus ya, dipahami, sehingga pada akhirnya secara tidak langsung hati orang yang mempelajari ilmu tauhid itu akan kokoh, akan kuat di dalam menjalani ujian dan cobaan. Dan ingat ya, bila sudah mengatakan imanku mantap, ingat Allah tidak akan membiarkannya, kecuali akan mengujinya untuk membuktikan benarkah iman yang ada di dadanya atau cuman ngomong-ngomong saja. Maka diujilah, maka selalu kita bermunajat, memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan suatu iman. Ada doa yang paling bagus, Allahumma inni as'aluka imanan daiman. Oh gitu ya. Allahumma inni as'aluka imanan daiman wa nas'aluka qalban khosyian wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shodiqon, dan seterusnya. Itu doa yang diungkapkan, dimohonkan, dimintakan supaya diberi kekuatan iman yang mantap. Jadi iman yang mantap itu yang betul-betul mantap dalam mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau misalnya kita mau beramal, ini Pak Ustadz, kita mau beramal, tapi di dalam hati kita itu masih berkecambuk, Pak Ustadz. Kita khawatir apa yang kita amalkan ini, kita yang sedang beramal, dianggapnya ria. Itu bagaimana Pak Ustadz? Agar kita dijauhkan dari pikiran-pikiran seperti itu Pak Ustadz. Apakah kita beramal saja, bismillah, dengan niat bismillah, atau memang walaupun masih berkecambuk, kita mendingan tidak usah beramal, gitu Pak Ustadz? Ya memang sebenarnya amal itu harus tulus ya. Dan Allah tidak butuh kepada orang yang beramal tidak tulus. Dalam dalilnya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi betul-betul beramal itu harus tulus. Bila ada perasaan di hati, saya mah takut ria, tidak akan dulu amal nih, itu teh perasaan. Perasaan itu diperangi gitu ya. Mengapa diperangi? Karena memang itu kalau diikuti ya tidak akan terjadi amalnya. Terus saja merasa ria, padahal itu godaan dari iblis dan setan, laknatullah. Mudah-mudahan semua yang hadir dalam YouTube Kompas TV Jawa Barat ini bisa bermanfaat dalam menjelajah ilmu yang berkaitan dengan iman dan beramal. Kemudian dari kesimpulan apa yang dipaparkan tadi, ya, insya Allah, jadi hamba di alam jagat raya ini harus memiliki 3 hal. Nah, harus kuat di bidang keilmuannya, mantap di keimanannya, dan tulus di amalnya. Insya Allah, bila berjuang berusaha, semua halangan dan rintangan, memohon kepada Allah untuk diberi kelancaran segala urusan-urusan yang dihadapi. Insya Allah, Allah berikan jalan yang membawa keselamatan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan para pemirsa Kompas TV Jawa Barat melalui YouTube yang sangat membanggakan ini menjadi semuanya orang-orang yang selamat di dunia, selamat di akhirat, dan menjadi penghuni surga Firdaus yang Allah banggakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.